Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan makalah interaksi manusia dan komputer. Judul Heuristic Evaluation terhadap aplikasi BigGIF. Disusun oleh nama mahasiswa Alfani Eka Pratama Yuda, NIM 221101066. Dosen pengampu Bapak Afta Ramadan Zain, Eskom, Mkom. Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya, saya sebagai penulis masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Afta Ramadan Zain, Eskom, Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya sebagai penulis paham bahwa dalam penyusunan makalah masih banyak kesalahan yang ada dan memohon maaf atas ketidaknyamanan terhadap pendengar. Untuk pemberian kritik maupun saran bisa melalui email. Abstrak. BigGIF adalah aplikasi layanan jejaring sosial Jepang yang berpusat pada ilustrasi dan manga yang dioperasikan oleh BigGIF. Dengan mengunggah karya Anda, baik karya kreatif maupun turunan, dan membookmark karya pengguna lain, Anda dapat terhubung dengan orang-orang yang memiliki selera yang sama. Ini adalah layanan yang dibuat dengan mempertimbangkan ekspansi global. Dari awal layanan operasi meminimalkan komunikasi verbal dan memiliki sistem sehingga pengguna dapat membentuk jaringan pribadi melalui karya mereka, menciptakan komunitas online kelas dunia. Heuristic Evaluation metode yang saya gunakan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan ataupun rekomendasi penyelesaian yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dari aplikasi ini. Pengamatan yang saya lakukan terhadap aplikasi ini adalah tampilan utama, responsivitas aplikasi, fungsionalitas, serta beberapa interface yang ada, dan dengan beberapa ulasan positif dan negatif dari beberapa pengguna yang lain, yang menjadikan referensi saya untuk menentukan observasi saya. Daftar isi. Pendahuluan. A. Latar belakang aplikasi. B. Metode yang digunakan. Bab 2. Pembahasan. Pertama, evaluasi. Ada A. Berdasarkan interface. B. Evaluasi berdasarkan responsivitas. C. Kebebasan pengguna. D. Aksesibilitas dan akselerasi aplikasi. 2. Permasalahan pada aplikasi. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan observasi. B. Hasil akhir dan saran. Keempat, ada daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan. Sejarah aplikasi. Aplikasi BigGIF merupakan aplikasi asal Jepang yang dulunya dimiliki oleh perorangan. Takahiro Kamitani merupakan seorang programmer berkenegaraan Jepang yang hobi membuat ilustrasi, merancang Flickr sebagai model. Lalu pada tahun 2007 merilis versi beta atau tahap awal perilisan aplikasi atau game, yakni pada tanggal 10 September. Hanya 3 minggu sejak perilisan aplikasi terdapat lebih dari 10.000 akun yang telah terdaftar dan menjadi sulit bagi seorang individu untuk mengelolanya sendiri. Pada tanggal 18 Desember di tahun yang sama, pembaruan secara besar-besaran dimulai. Layanan menjadi bentuk yang hampir sama dengan yang berjalan saat ini. Pekerjaan di BigGIF menjadi sangat menguntungkan, dan karenanya nama diubah menjadi
sebuah nama perusahaan Bikif Inc. pada tanggal 1 November dan setelah itu menjadi bisnis inti perusahaan. Bikif Inc. bermarkas di Sendagaya, Shibuya, Tokyo, Jepang, dan webnya sendiri diluncurkan pada tahap beta test pada tanggal 30 September oleh Takahiro Kamitani dan Takanori Katagiri. Bab kedua, metode evaluasi. Metode heuristik. Secara harfiah, heuristik diambil dari bahasa Yunani, di mana heuristein yang berarti menemukan. Heuristik merupakan serangkaian tahapan dalam pengumpulan sumber dari berbagai jenis data penelitian sejak awal yang berkaitan dengan topik yang diriset. Bab 3. Pembahasan. Pertama ada evaluasi. A. Interface. Pada menu tampilan aplikasi sangat simpel dan sederhana yang memungkinkan pengguna baru cukup kesulitan dengan fungsi maupun menu-menu yang dipilih. Perlu diingat bahwa kenyamanan pengguna sangat diperhatikan dalam setiap halaman, entah itu aplikasi maupun web. Namun jika penggunanya adalah seorang pria maupun wanita dewasa, kebanyakan dari mereka akan memilih halaman utama yang simpel dan sederhana. Namun jika penggunanya adalah anak-anak, tampilan utama seperti ini akan terlihat membosankan. Saya pribadi menyukai tampilan seperti ini yang simpel dan mudah digunakan, karena tidak terlalu banyak menu yang menutupi atau mengurangi porsi konten yang tersedia pada menu utama. Aplikasi ini memiliki rating usia 12+ yang berarti digunakan untuk usia 12 ke atas. Namun kebanyakan pengguna Play Store maupun App Store adalah pengguna yang telah mendapatkan izin untuk memiliki handphone secara pribadi. B. Responsivitas aplikasi. Aplikasi ini memiliki responsivitas yang cukup baik. Mengingat bagaimana banyaknya user yang memakai aplikasi ini, tentu akan berat pada database, dan aplikasi ini dapat menjawab permasalahan tersebut karena cukup menyenangkan untuk menggunakan fitur-fitur yang ada. Karena respon aplikasi terhadap perintah pengguna cukup cepat dan responsif, dan banyak menu yang ditawarkan oleh aplikasi ini yang membuat pengguna merasa nyaman, seperti yang ada di bawah ini. Gambar kedua adalah menu, sedangkan gambar ketiga adalah setting, dan gambar keempat adalah form help. Di menu ada banyak hal yang ditawarkan, contohnya seperti penanda ataupun feedback terhadap aplikasi. Anda juga dapat menekan tombol help jika sesuatu sedang terjadi pada aplikasi dan akun Anda seperti bug ataupun sistem error, seperti yang terdapat di gambar nomor 4. C. Kebebasan pengguna. Kebebasan tidak berarti melebihi batas, namun kebebasan adalah hal yang dapat dilakukan seorang menurut porsi yang telah ditentukan. Bukan berarti di sini bebas mencari apapun. Yang dimaksudkan kebebasan di sini adalah pengguna bebas menggunakan interface dan menu yang ada. Ini memudahkan pengguna untuk mencari secara spesifik atau memfilter apa yang ingin dicari pengguna. Bahkan pengguna juga dapat menelusuri profil autor yang terdapat di biodata akun mereka. Gambar nomor 4 adalah kolom untuk search, dan gambar kelima dan keenam adalah untuk login. Pengguna juga bisa memilih ingin mendaftar dengan akun apa, serta merubah informasi pribadi di menu setting seperti yang terdapat di gambar nomor 3. D. Aksesibilitas dan akselerasi. Untuk aksesibilitas, aplikasi ini sendiri tergolong kurang karena hanya menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah aplikasi global yang cukup besar dan seharusnya ada opsi yang memberikan untuk memilih bahasa lain. Namun, untuk kejelasan ikon fungsi maupun penamaan tombol dapat dengan mudah dimengerti. Untuk akselerasi, aplikasi ini tergolong ringan bagi smartphone. Ini sudah termasuk poin tentang bagaimana di device lain. Karena bagi saya pribadi aplikasi ini masih sangat worth it untuk digunakan. Tergantung bagaimana internet yang
Anda sedang gunakan. Kedua, permasalahan pada aplikasi. Pertama, ada shortcut pada aplikasi. Bagi pengguna awam, akan sangat menjengkelkan. Hal ini karena saat Anda berada di aplikasi, entah itu di home, news, bahkan di page search, secara tidak sengaja menekan tombol back pada smartphone, aplikasi akan secara otomatis langsung keluar. Kedua, tidak tersedianya bahasa Indonesia akan mempersulit dalam memahami fungsi dan kegunaan tombol dan menu. Ketiga adalah tidak adanya fitur translate, kecuali memakai Pixiv lewat web, yang mempersulit memahami postingan setiap author, karena kebanyakan mereka berasal dari Jepang dan Cina. Keempat, fitur yang masih kurang lengkap. Kelima, penggunaan dengan menggunakan jaringan Wi-Fi terkadang masih lemot walaupun ping Wi-Fi di atas 5 Mbps. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan observasi. Makalah ini dibuat dengan menggunakan metode heuristik yang mana menilai pada interface, kemampuan aplikasi dalam menjalankan perintah pengguna, serta aksesibilitas maupun akselerasi aplikasi melalui serangkaian pedoman pada metode heuristik. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam penggunaan dan memberikan tim pengembang masukan maupun saran untuk melakukan peningkatan aplikasi demi para pengguna. Pixiv adalah aplikasi jejaring sosial global yang diperuntukkan orang-orang yang ingin karyanya dikenal oleh orang lain. Bagi orang awam yang ingin mencari entah itu wallpaper maupun yang lain, bisa saja, namun beberapa gambar hanya bisa diakses setelah pengguna membeli paket premium di dalam aplikasi. B. Saran. Pertama, saya berharap kepada tim development untuk meningkatkan aplikasi agar saat memasuki aplikasi menggunakan Wi-Fi tidak lemot ataupun nge-lag. Kedua, tombol home, news, dan search bisa diletakkan di bagian bawah, entah itu melalui konfigurasi atau bagaimana. Nomor 3 adalah ditambahkannya fitur translate. Bab 4 adalah daftar pusaka yang saya peroleh, yaitu dari Wikipedia, komen Google Play Store, serta beberapa dari Just Up. Sekian dari saya, walaupun banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.